Pemirsa, sejumlah fakta baru terkuak dalam reka ulang kasus tabrak sejoli hingga tewas di Nagrek Kabupaten Bandung. Fakta yang mengejutkan, ternyata tubuh korban Salsabila sempat berada di kolong mobil tersangka Kolonel Prianto. Sementara korban lainnya, Handi Saputra, kemungkinan masih hidup sebelum tubuhnya dibuang ke Sungai Serayu. Reka ulang 3 oknum TNI Angkatan Darat digelar langsung di TKP kawasan Nagrek. Dalam reka ulang itu juga turut dihadirkan ketiga tersangka oknum TNI, yaitu Kolonel Prianto, Koptu Andreas Dwi Atmoko, dan Kopda Ahmad Soleh. Dalam reka ulang tersebut terungkap, posisi tubuh Salsabila sempat berada di bawah atau di kolong mobil Prianto. Kemungkinan besar korban Salsabila sudah meninggal dunia saat terjadinya kecelakaan. Sementara korban lainnya, Handi Saputra, kemungkinan masih hidup karena saat dievakuasi tangannya sempat bergerak. Namun naas bagi dirinya, ia tewas saat dibuang ke Sungai Tajung. Hal itu diperkuat dengan hasil forensik yang ditemukan di dalam tubuh Handi. Sementara itu, ibu korban Salsabila merasa lega dengan tertangkapnya ketiga oknum TNI penabrak anaknya. Ia berharap ketiga tersangka mendapat hukuman setimpal. Udah lega. Lega aja ya Bu. Itu pas lihat wajah tersangka seperti apa sih Bu perasaannya? Ya, gimana kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah saya juga nggak merasa ini. Terus hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai gitu. Sama pasal-pasalnya. Dalam kasus tersebut, seorang kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto, mengatakan alasan ketiga pelaku membuang jasad kedua korban karena panik, di mana para pelaku berupaya menghilangkan barang bukti agar terhindar dari jerat hukum. Memang dalam konteks kejahatan yang reaktif ya, para pelaku seringkali bersifat panik. Nah, kepanikan itu bisa ditafsirkan atas dua hal. Yang pertama adalah apakah kemudian menyelamatkan korban atau yang kedua yaitu adalah saat kemudian para pelaku berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang kemudian ada di lapangan. Nah, pilihan yang kedua seringkali dilakukan dalam konteks dalam hal ini adalah laka lantas gitu ya. Saat kemudian ada saksi mata, terus kemudian ada pihak-pihak yang memang melihat, sehingga pilihan yang paling memungkinkan adalah membawa korban atau menghilangkan barang bukti yang memang terjadi ada di lokasi. Luki juga menambahkan, kasus laka lantas ini kerap terjadi karena ada seseorang atau beberapa orang yang tidak bersedia menjadi saksi atau membawa korban ke rumah sakit lantaran tidak ingin dibebani menjadi saksi saat kasus tersebut masuk ke pengadilan. Tim Liputan A News melaporkan.